Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwanto, NPM 21040422001, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Sastra Arab pada masa permulaan Islam. Yaitu yang pertama saya akan membahas hakikat keagungan Al-Quran. Itu ada 3 komponen. Yang pertama, keagungan bentuk, keagungan isi, dan keagungan pengaruh. Keagungan bentuk. Nah, ini ada beberapa keagungan bentuk. Itu yang pertama, Al-Quran bukan puisi, bukan pula sajak. Terus yang kedua, ayat Al-Quran tersusun dari kata dan frasa yang sesuai makna. Yang ketiga, kata-kata frase Al-Quran untuk satu ayat baik susunan maupun maknanya. Terus kata frase Al-Quran mengungkapkan makna terkaya dan terkuat dalam bentuk singkat. Terus konsep dan petunjuknya mengandung daya tarik. Terus komposisi Al-Quran selalu tetap terjalin baik, disampaikan dengan benar seperti karya seni yang sempurna mutlak. Terus gaya Al-Quran kuat, empatik dan tegas, juga lancar dan halus. Terus komposisi Al-Quran tidak mempunyai struktur dalam pengertian umum. Komposisi Al-Quran menggabungkan bentuk sekarang, lampau, akan datang, dan kalimat perintah dalam halaman yang sama. Terus sebagian pesan Al-Quran ini atau isi. Sebagian isi Al-Quran terungkap dalam banyak cara. Nah, diantaranya Al-Quran menegaskan akal sehat, nalar sebagai sikap ideal pikiran manusia. Terus yang kedua, Al-Quran mengikat keluarga. Islam memandang manusia itu sempurna hanya bila ia menikah dan berfungsi dalam masyarakat sebagai hak dan memenuhi kewajiban. Terus yang ketiga, Al-Quran menyambut manusia sebagaimana adanya yang telah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Terus yang keempat, Al-Quran memberkati dan mendorong proses kehidupan. Selanjutnya tadi keagungan bentuk, udah, keagungan isi, dan keagungan pengaruh. Keagungan pengaruh ini, pengaruh agung mulia itu adalah hasil dari isi yang mulia yang menyatu dengan bentuk. Nah, pemahaman keagungan dalam isi dan bentuk serta pengaruh agung akibat pemahaman ini adalah, jadi akibat pemahaman keagungan pengaruh ini adalah pengalaman yang menggetarkan dan membentuk bukti dan pembenarannya sendiri. Jadi keagungan ini tercipta dari pengalaman sendiri. Terus keadaan dan kondisi Arab pada masa permulaan Islam itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kondisi Islam, kondisi agama, kondisi Islam. Yang kedua kondisi sosial, yang ketiga kondisi politik, yang keempat kondisi ekonomi, dan yang kelima kondisi sastra. Kondisi agama. Nah, jadi orang Arab dulu itu, orang jahiliyah, memeluk agama itu bermacam-macam. Seperti Yahudi, Hindu. Mereka itu menyembah berbagai hal-hal seperti batu, bintang, dan lainnya. Nah, ada pula pada zaman jahiliyah itu, sebelum Islam datang, itu beragama Majusi yang menyembah api dan mengingkari hari akhir. Nah, setelah Islam datang itu mengajak umat manusia untuk memeluk agama
yang satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Nah, Islam sendiri saat muncul itu mengajak umat untuk memeluk agama. Nah, barang siapa yang tidak mau bergabung dalam agama Islam itu akan memerangi orang-orang yang tidak mau bergabung memeluk agama Islam. Itu agama. Terus sosial. Struktur bangsa Arab itu lemah yang membuat sendi sosial menurun. Nah, ketika Islam datang, Islam meletakkan syariat dalam tataran sosial seperti pernikahan, perceraian, jual beli. Nah, sehingga bangsa jahiliyah mengalami kemajuan pesat dan melahirkan bentuk peradaban baru. Nah, kondisi Arab itu pada kondisi sosial. Nah, bangsa Arab ini sebelum Islam datang itu sangatlah lemah yang membuat sendi sosial mereka menurun. Itu sebelum Islam datang. Nah, setelah Islam datang agama Islam itu meletakkan syariat dalam tataran sosial seperti pernikahan, perceraian, jual beli dan lain-lain. Nah, sehingga bangsa Arab itu mengalami kemajuan pesat dan melahirkan bentuk-bentuk peradaban baru. Setelah itu ada kondisi politik. Nah, bangsa Arab sebelum Islam atau masa jahiliyah itu tidak memiliki kepemimpinan sehingga kehidupannya bebas. Ketika Islam datang, Rasulullah SAW itu membuat sistem kepemimpinan yang dia pimpin saat itu dan menetapkan Al-Quran sebagai undang-undang negara wajib. Nah, jadi kondisi politik pada masa jahiliyah itu belum ada yang namanya politik, belum ada yang namanya kepemimpinan. Terus saat Islam datang, Rasulullah SAW ini membuat sistem kepemimpinan dan menetapkan Al-Quran sebagai undang-undang negara wajib. Terus kondisi ekonomi. Di awal Islam terjadi perluasan wilayah yang membuat tentara mendapat fa'i atau harta rampasan yang melimpah. Nah, harta ini cukup untuk memenuhi kehidupan orang Arab secara berkecukupan. Nah, orang Arab selain kehidupannya itu selain dari harta rampasan, nah di samping juga ia melakukan dagang, cocok tanam, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, kondisi sastra. Kelahiran sastra di tanah Arab membawa pengaruh besar. Yang pertama, penghapusan corak kesusastraan jahiliyah. Terus yang kedua, menciptakan suatu corak baru yang sesuai dengan Islam. Terus yang ketiga, mengembangkan corak lama sesuai dengan Islam. Jadi kelahiran sastra di tanah Arab itu membawa pengaruh besar. Yang dulunya sastra itu belum dalam hakikat Islam. Nah, sekarang corak lama itu sesuai, jadi diperbarui dengan corak Islam. Jadi mengembangkan corak lama itu dengan
syariat Islam, dengan hakikat Islam. Terus perkembangan sastra pada masa permulaan Islam. Nah, setelah Islam berkembang luas, jadi terjadilah perpindahan orang-orang Arab ke wilayah-wilayah baru. Nah, sehingga terjadilah pembaruan yang memperkuat kedudukan bahasa Arab. Sastra pada masa permulaan Islam ditandai dengan turunnya Al-Quran Al-Karim melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi landasan utama ini bagi umat Islam dan menjalani kehidupan sehari-hari. Terus sebelum kedatangan Islam, nah bangsa-bangsa Arab ini adalah bangsa yang sangat terpuruk dalam berbagai bidang. Kan tadi contohnya kayak bidang agama, bidang kepemimpinan, politik, dan lain-lain. Nah, namun ada satu hal unik, walaupun bangsa Arab peradabannya tertinggal, nah akan tetapi kesusastraan mereka sama sekali tidak terpengaruh. Karena sebelum datangnya Islam, sastra di tanah Arab sudah dikenal, bahkan sampai berkembang. Nah, ketika Islam masuk, kesusastraan Arab tidak berubah, hanya isi dan semangat yang dikandung dalam sastra tersebut yang mengalami perubahan. Karena banyak sastrawan saat itu yang masuk Islam, sehingga mempengaruhi kehidupan sastra itu sendiri. Nah, selain Al-Quran, juga ada hadis Nabi yang tidak kalah pentingnya. Dalam perkembangan sastra Arab, karena itu umat Islam sangat menjaga keaslian terhadap hadis tersebut. Karena hadis itu tidak akan ditemukan pada umat-umat lain. Nah, tidak akan ada lagi hadis setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi bangsa Arab itu pada masa itu sangatlah menjaga hadis-hadis selain Al-Quran itu. Terus tokoh-tokoh sastra Arab pada masa permulaan Islam itu ada Ka'ab bin Malik Al-Ansori, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Sabil, dan Al-Hutayyah. Yang pertama, Ka'ab bin Malik Al-Ansori. Pada masa jahiliyah, Ka'ab ini sering disebut dengan Abu Bashir. Dan ketika masuk Islam, Rasulullah SAW menjulukinya dengan Abu Abdullah. Dia termasuk di antara golongan para sahabat Ansor yang pertama kali masuk Islam. Juga termasuk para sahabat yang menyaksikan Baiat Aqobah dan banyak mengikuti berbagai peperangan dalam Islam. Terus yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Ini adalah penyair pada masa jahiliyah dan Islam, dan selalu mengikuti berbagai peperangan juga pada masa itu. Peperangan Mu'tah dan perang terakhir yang diikutinya. Terus Hasan bin Sabit. Ini juga penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pujangga Muhatromin, dan termasuk Bani Hijaz, penduduk Madinah. Dia termasuk sahabat yang mempunyai kemampuan dalam berpuisi. Terus tokoh sastra Arab yang terakhir itu Al-Hutayyah. Al-Hutayyah ini seorang penyair Al-Muhadramain, yaitu mereka yang mengenal masa jahiliyah dan Islam. Dia bertubuh pendek sehingga mendapat julukan Hutayyah, seorang laki-laki yang pendek. Puisi-puisinya banyak bercerita tentang hajat, baik itu
mengejek dirinya sendiri ataupun keluarganya. Setelah masuk Islam, dia tetap fokus pada puisi hajaknya. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab memenjarakannya itu dengan mengancam akan memotong lidahnya. Mungkin itu yang saya sampaikan dengan materi sejarah sastra Arab pada masa permulaan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.